Kenapa kita selalu nanya basic? Kan ada surah namanya surah apa? Al-Maidah. Kebangetan pinter ngajinya ini ya. Ayat berapa Jamat? Kelihatan nggak? Oh Haji Ahmad. Ya, kalau ngeliat kitab begini, kalau ngeliat amplop dari jauh kelihatan. Ya, begitu dipegang udah berasa nih gocap. Padahal nggak pakai mikroskop ya. Iya, nggak pakai kaca pembesar, asal dipegang aja. Nggak gocap cepek dan itu ya. Tapi kalau giliran kitab itu apa, mata kita kadang-kadang begitu ya Pak Haji Sitam ya. Ya, Pak Haji Sitam juga kadang-kadang begitu matanya. Kalau baca Quran, nyari Quran yang gede, yang tulisannya apa? Gede, iya tuh. Tapi duit itu kan kecil tulisannya. Itu kalau mau sedekah, mau amal nggak pernah ketukar. Ada yang hijau, ada yang biru. Itu pasti yang diambil yang apa? Yang hijau. Ada yang merah, ada yang biru, ada yang hijau. Itu gelap-gelap kagak ketukar itu. Pasti yang dicomot yang apa namanya? Yang hijau. Tapi kalau giliran baca Quran udah terang banget, tulisannya apa namanya? Gede, masih tangak tengok kayak gitu. Tuh ngapa mata jadi begitu ya? Penyakit apa itu namanya ya? Hah? Bawaan ya. Jadi qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ada di dalam surah Al-Maidah ayat 2. Al-Maidah itu artinya apa? Hidangan, makanan. Makanya kadang-kadang kita acara apa aja itu selalu apa? Ya ada makanannya, hidangannya itu. Kadang-kadang orang ngomong, kenapa sih pakai hidangan mulu? Ada surah Al-Maidah. Ya, tapi bukan begitu tujuannya. Ini Al-Maidah karena Rasulullah yang kasih nama, jangan dikait-kaitan dengan apa namanya. Iya, besek gitu. Iya. Wah, kenapa kita selalu nanya besek? Kan ada surah namanya surah apa? Al-Maidah. Kebangetan pinter ngajinya ini ya. Kebangetan pinter narik kesimpulannya tuh. Jadi memang artinya hidangan tuh Al-Maidah. Tetapi kalau kita ngumpulin orang, kasih hidangan, kasih makanan, juga itu termasuk perbuatan baik gitu. Kenapa? Karena kalau kita lihat nih 4 khulafaur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, masing-masing itu punya apa namanya kelebihan dalam apa namanya berbuat baik. Kalau Abu Bakar itu ya dunia yang paling dia senangi itu apa? Kata Abu Bakar, salah satu dunia yang paling saya suka adalah al-infaqu laka, berinfak untukmu ya Rasulullah. Jadi Abu Bakar itu paling senang kalau diajak berinfak oleh Nabi. Asal diajak berinfak, Abu Bakar paling dulu. Kagak pakai apa namanya? Nawan. Itu salah satu yang paling disukai dan disenangi oleh Abu Bakar. Karena Abu Bakar itu bukan sahabat Nabi yang miskin. Itu sahabat Nabi yang tergolong kaya raya. Makanya harus dipahami benar nih. Rasulullah itu yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu mardaw. Rasul itu senang sama orang fakir, senang sama orang miskin. Senang Rasulullah itu sama orang fakir, sama orang miskin. Dan kemudian biasa duduk sama orang fakir miskin itu biasa, enggak gengsi. Enggak merasa karena udah seorang nabi duduk orang susah itu apa namanya harus disekat. Tahu disekat? Ya dipisahin. Kayak kemarin musim Covid tuh jauh jaraknya. Ya.
Enggak, Rasulullah tuh biasa duduk dengan fakir miskin. Tapi harus diingat juga, siapa sahabat yang paling dekat dengan Nabi? Abu Bakar. Sahabat Nabi yang paling akrab itu Abu Bakar, dan Abu Bakar bukan orang miskin, orang kaya. Tuh. Jadi Nabi itu ya punya sahabat yang paling setia Abu Bakar, dan Abu Bakar bukan orang miskin, orang kaya. Cuma bukan hanya kaya saja, tapi siddiq jujur. Makanya cari teman-teman yang kaya tapi jujur. Tuh kalau mengikuti Rasulullah, jangan asal kayanya tapi kagak jujur. Kenapa? Kalau kaya jujur takwa kepada Allah, tuh gampang infaknya tuh. Gampang. Jadi bukan berarti nggak boleh dekat sama orang kaya. Orang kaya yang jujur, yang ahli ibadah harus kita deketin. Ternyata sahabat Nabi yang paling setia Abu Bakar itu bukan orang miskin, tapi orang kaya. Bahasa sekarang tajir dulu ya sekarang ya. Apa kalau sekarang tuh sultan apa sultan tuh ya. Iya. Tapi ya ibadahnya getol. Kalau tibang kaya doang nggak ibadah, jangan dijadiin temen. Kenal boleh. Apalagi orang kaya belagu, baru jual tanah 50 meter, sombong banget. Wah. Iya, yang begitu mah jangan dijadiin temen. Iya, punya duit boleh jual tanah lagi lagi sombong ya. Orang-orang yang beli tanah kagak belagu ya. Ini jual tanah belagu ya. Kenal boleh, tapi dijadiin teman akrab jangan, karena itu punya pengaruh tuh. Jadi Nabi itu dekat sama Abu Bakar bukan semata-mata karena kayanya saja, tapi karena Abu Bakar ini termasuk orang yang paling jujur. Jadi hobinya Abu Bakar itu di dunia itu ya kalau berinfak. Kalau diajak infak udah girang aja dia. Nggak pakai bilang nanti. Ya, tarsok tuh. Ya, sampai acara udah kelar. Ya. Nggak pakai nanya bini dulu. Lah ini infak nanya bini dulu ya. Itu tanda-tanda kiamat ini mah. Tanda-tanda kiamat. Kan kepala keluarga siapa sih? Kan laki, suami. Ya, nanya dulu mau bini. Kalau nanya mau bini udah ribet urusan. Ya ada bang duit cuman buat arisan kagak jadi. Ya ada bang ono duit cuman buat kondangan kagak jadi. Ya ada bang duit cuman buat ntar ke salon. Ya kagak jadi. Lah mau infak nanya nanya bini. Makanya ente kalau ada orang infak nanya bini, tinggal aja udah. Kelamaan nanya bini. Ya, kelamaan yang penting. Iya. Udah gitu bininya belum pulang. Kita suruh nungguin tuh ya. Ya, masa infak pakai nanya apa? Nanya bini. Ya. Tapi yang jamaah sini nggak ada yang begitu insyaallah ya. Jamaah aja ada yang begitu. Ya, kalau apa-apa nanya bini, ya deket-deketin kiamat dah. Udah deket-deketin apa? Kiamat. Kalau Umar bin Khattab nih, dia paling suka itu amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kalau ada yang kemungkaran diberantas langsung sama Umar bin Khattab, kagak pakai besok-besok. Ya. Kalau kita di sini Umar bin Khattab kita siapa? Nih harus ada Umar bin Khattabnya al-jihad tuh. Iya. Kalau ada yang 3 kali nggak ngaji, angkat kakinya. Ya, harus ada itu yang tegas kayak Umar bin Khattab. Sahabat-sahabat lain itu kalau hijrah sembunyi-sembunyi, tapi Umar bin Khattab didatengin dulu tuh musuhnya. Tuh, iya. Malah diparanin dulu musuhnya itu. Nih besok saya mau hijrah mengikut Muhammad. Tuh. Ya kalau bini lu pengen jadi janda, ya lu tungguin gua di sono. Tuh bahasa kita tuh ya. Ya bahasa Betawinya begitu.
Kalau anak lu mau jadi yatim, ya udah lu tungguin gua di sana, besok gua mau hijrah tuh. Kagak ada yang berani. Tuh, itu Umar namanya, dia kalau amar ma'ruf nahi munkar emang sangat apa? Sangat tegas. Kagak tedeng ngaling-ngaling udah. Tuh. Iya. Ada lagi Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu dia paling senang, salah satu kesukaan Utsman bin Affan apa? It'amut ta'am, kasih makan, bagi makanan tuh. Jadi kalau orang yang rajin bagi makanan itu dia niru sifatnya Utsman bin Affan. Jadi asal ada orang udah pengen bagi aja. Ya, ada temennya datang bagi makanan. Ya mau susah mau kaya asal ada dikasih. Tuh, ya pokoknya makan. Kalau udah kenyang makan dibeliin kain. Lah makanan mulu ya. Lah perut apa namanya? Kemelekeran ya. Makanya udah kenyang dibeliin sarung tuh. Ya, sarung udah bosen dibeliin apa namanya? Ya, baju koko tuh. Ya. Ya kata yang bagi, gua mulu yang bagi ya. Itulah manusia. Kan Allah takdirkan yang kaya harus bagi yang apa namanya? Yang enggak kaya. Tinggal pilih mau jadi orang kaya atau mau jadi orang miskin. Jadi kalau Utsman bin Affan itu it'amut ta'am, seneng banget kasih makanan tuh. Ya. Jadi kita kadang-kadang kalau ada teman datang ke rumah, dah kita beliin makanan ya. Cuman lihat tamunya. Ya, kalau aki-aki beliin nongol-nongol. Nah, iya, ya namanya aki-aki. Ya, aki-aki dikasih salak sama juga ngeledek ya. Jadi kita kasih salak tuh aki-aki, kita liatin 24 jam utuh itu salak. 24 jam utuh, kasih yang sesuai, yang iya, qaddirin nas manazilahum, kata Nabi, tempatkan manusia sesuai dengan manzilahnya. Ya, manzilah itu kedudukannya, termasuk usianya. Kalau orang udah tua, giginya udah enggak, kalau mau kita kasih makanan, kasih yang empuk-empuk. Iya, atau boleh salak tapi sekalian blender. Ini salak, ini blendernya. Tuh, ini namanya jalan bijak ya. Iya, ya kalau salak dua kagak ada blender nggak bisa habis itu. Ya. Ya, tuh Utsman bin Affan itu it'amut ta'am. Dia seneng kalau bagi makanan itu ya, minuman. Kalau Sayyidina Ali yang terkenal dengan kecerdasannya itu sangat seneng kalau ikramud duyuf, menghormati tamu, memuliakan tamu. Sayyidina Ali itu kalau kedatangan tamu senengnya luar biasa. Maka dalam kitab yang sudah kita kaji itu, kitab Mukasyafatul Qulub itu kan ada penjelasan keterangan dari Imam Ghazali. Itu dalam kitab Mukasyafatul Qulub. 7 hari itu, ya, Sayyidina Ali enggak kedatangan tamu ke rumahnya, nangis. Nah, nangis, ya Allah udah 7 hari enggak ada yang datang ke rumah tamu. Nangis. Iya. Hah? Ada tamu diusir. Ya tamunya debt collector. Boleh jadi apa namanya? Ya. Iya. Jadi nangis tuh. Kalau ada sahabat yang lihat mayubkika ya Ali, hai Sayyidina Ali, apa yang membuat engkau menangis? Jawab Sayyidina Ali, lam ya'tini dhaifun mundu sab'ati ayyam. Udah 7 hari nih, 1 pekan 1 minggu nggak ada tamu yang berkunjung ke rumah saya. Nangis Sayyidina Ali. Makanya kita kalau didatengin tamu girang, bersyukur. Apalagi tamunya itu orang-orang ahli ibadah, orang-orang yang soleh. Ya, kenapa? Ciri orang yang beriman salah satunya fal yukrim dhaifah, muliakan tamunya. Bagaimana dia dapat pahala memuliakan tamu kalau tamunya nggak ada? Jadi ada yang kurang menurut Sayyidina Ali itu. Kalau sampai nggak kedatangan tamu, ya saya akan kehilangan pahala dari memuliakan tamu. Makanya orang-orang yang kedatangan tamu bersyukur. Orang masih mau berkunjung ke rumah kita, itu disyukuri. Jadi kalau ada tamu datang, alhamdulillah. Itu namanya membawa berkah. Kenapa berkahnya?
kita bisa memuliakan tamu. Berarti kita mendapatkan pahala. Gara-gara tamu datang, kita jadi dapat pahala memuliakan tamu. Maka wajar kita sudah dikasih pahala, kemudian kita kasih air dia, kita kasih makanan, gak seberapa dibandingkan dengan pahala yang tamu kasih kepada kita gara-gara kedatangan dia. Kalau cara berpikirnya seperti itu, ada tamu kagak pelit kita, Pak. Kagak apa namanya? Pelit. Tapi kalau cara berpikirnya, tuh datang lagi tuh. Iya, repotin tuh. Iya, kulkas udah teblak, ditutup lagi buru-buru. Iya, tutup pondok kulkas. Ya ntar dia lihat. Tapi cara berpikir kita nih, tamu datang, makanya disebut tamu datang membawa berkah. Berkahnya apa? Dengan kedatangan tamu kita bisa menghormati tamu. Dengan menghormati tamu kita akan dapat pahala yang luar biasa, yang besar dari Allah. Berarti kita dikasih pahala sama tamu. Wajar kalau kemudian kita beliin apa namanya, makanan, ya dodol kalau masih ada, ya geplak, ya. Hah? Kalau rumahnya datang jadi bersih. Lah iya. Ya rumah didatengin itu memang jadi bersih, kulkas jadi bersih. Ya minuman jadi apa? Bersih. Tapi sebetulnya dipindahin tuh menjadi akhirat. Jadi yang tadinya habis di dunia kita pindahkan untuk akhirat. Makanya walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih utama dari apa? Dari ula. Ula itu dunia tuh. Jadi makanya orang bilang tamu bawa berkah, bener. Gara-gara tamu kita dapat pahala. Makanya kita kalau mengelepas tamu aja, tamu mau pulang, etikanya antar sampai depan pintu, kita keluar tuh sampai depan pintu. Ya itu etikanya begitu. Tamu nih mau pulang nih, ya udah kita keluar juga, jangan kita di dalam aja. Tamu pulang. Itu namanya kagak ada apa namanya? Kagak ada etika, kagak punya akhlak. Asal tamu pulang ya kita anterin minimal sampai depan pintu, kan gitu. Ya, jangan kitanya di dalam mau pulang, ya udah pulang aja. Ya, kata tamunya gua apes banget kemarin. Ya, ngimpi apaan ini katanya ya. Tuh ya mestinya diantar sampai depan pintu. Itu kan bagian dari ikramud duyuf, menghormati apa? Menghormati tamu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tolong menolonglah kamu sekalian 'alal birri wat taqwa, atas kebaikan dan ketakwaan. Ta'awun wa ta'awanu ini amr, perintah. Ta'awana ya ta'awanu. Wa ta'awanu, tolong menolonglah kalian semua. Kita disuruh saling tolong menolong. Karena makhluk butuh pertolongan dari yang lain. Yang hidup sendiri dan menyelesaikan urusannya sendiri, tidak bergantung dengan apapun, tidak bergantung dengan siapapun, cuma Allah Ta'ala. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dalam salah satu sifat wajib yang 20 apa? Ya wujud, qidam, baqo, mukhalafatun, qiyamuhu ta'ala. Allah berdiri dengan sendirinya. Allah tidak butuh makhluk. Justru makhluk yang butuh kepada Allah. Jadi kalau orang hidup nggak mau tolong menolong, seakan-akan dia sedang menggambarkan dirinya seperti Tuhan. Na'udzubillah min zalik. Nggak ada makhluk yang bisa hidup dengan sendirinya. Orang-orang yang paling cerdas pun dia akan tergantung dengan makhluk Allah yang lain. Kita lahir ke dunia itu sudah tergantung dengan bumi. Siapa yang menciptakan bumi? Belum lahirnya butuh pertolongan orang.
Kalau dulu pakai dukun beranak namanya ya. Sekarang pakai apa namanya? Bidan. Tuh yang dulu beranak lahirnya pakai dukun beranak nih, Haji Ahmad masih ya ente ya? Tuh dukun beranak. Iya. Tuh ketua. Tuh hari-harinya ditaruh di tampah tuh. Iya. Ya dulu masih zaman dukun beranak. Saya juga termasuk, kan bidan udah kemari-marian tuh ya. Ya. Jadi semua makhluk itu wajib ta'awun. Perintah tolong menolong itu menyadarkan kita, kamu nggak bisa hidup tanpa tolong menolong. Nggak bisa kamu itu hidup sendiri. Yang hidup sendiri itu yang bisa hidup sendiri, menyelesaikan urusan sendiri, tidak tergantung dengan apapun. Justru sesuatu itu bergantung kepada cuma Allah. Qiyamuhu ta'ala binafsihi. Makanya makhluk sosial itu harus ta'awun, saling tolong menolong. Tapi tolong menolong dalam apa? Tuh. Alal birri. Tolong menolong atas bir. Tuh. Disuruh apa? Disuruh tolong menolong atas bir. Bir itu apa bir? Bir itu oleh sebagian ulama ditafsirkan ma umirtum bihi. Apa yang diperintahkan. Jadi ma umirtum bihi. Tolong menolong terhadap apa yang sudah diperintah oleh Allah. Jadi apa saja yang sudah diperintah oleh Allah wajib kita laksanakan. Kalau kita nggak bisa laksanakan sendiri, ya wajib kita tolong menolong. Sholat umpamanya, bagaimana ada imam kalau nggak ada makmum? Yang namanya imam butuh apa? Makmum. Nggak ada imam tapi makmumnya nggak ada. Pemimpin juga butuh rakyat tolong menolong. Nggak mungkin ada pemimpin kalau nggak ada apa? Rakyat. RT juga begitu. RT butuh warga. Kalau nggak ada warganya nggak bakal jadi apa? RT. RT berapa? RT 12. Warganya berapa? Nggak ada. Nah, aneh jadinya ini. Bagaimana ada ketua RT tapi nggak ada warga? Pemimpin juga butuh rakyat. Yang kaya, ya, juga butuh sama orang miskin. Dia disebut kaya karena ada yang miskin. Coba kalau nggak ada orang miskin, dia nggak akan disebut kaya. Orang alim juga begitu, butuh kepada orang bodoh. Kalau nggak ada orang bodoh, bagaimana dia mengamalkan ilmunya? Sekarang dia mau ngajar, orangnya udah pinter semua, mau ngajarin apa? Bisa nggak bermanfaat ilmunya. Makanya keta'awun itu adalah satu perintah Allah yang mau tidak mau wajib kita lakukan. Tapi ta'awun alal birri, atas kebaikan. Kebaikan yang dimaksud apa yang sudah diperintahkan oleh Allah. Jadi kalau yang Allah perintahkan itu udah pasti bagus. Makanya lakukan. Meskipun kita harus saling tolong menolong dalam melakukan itu. Wattaqwa, dan tolong menolonglah kalian dalam ketakwaan. Ya, ketakwaan itu apa? Manuhitum anhu, apa yang dilarang. Ya, apa yang dilarang oleh Allah. Jadi diperintahnya tolong menolong, tapi atas kebaikan dan ketakwaan. Jadi apa yang dilarang oleh Allah wajib kita hindari. Tuh. Jadi manuhitum anhu, apa yang Allah larang tinggalkan. Dan untuk meninggalkan larangan Allah, kita butuh sifat saling tolong menolong. Sekarang ada orang mabuk contohnya ya, orang mabuk, kita ngelarang orang mabuk, kan butuh tolong menolong. Kadang-kadang kita harus lapor RT, ntar RT lapor lagi kemana tuh? RW lapor kemana lagi? Babin saya. Itu namanya tolong menolong. Jadi manuhitum anhu, apa yang dilarang oleh Allah jangan sekali-kali kamu kerjakan. Wajib kita tinggalkan, meskipun itu harus dengan cara tolong menolong. Jadi menolong kemungkaran itu butuh pertolongan orang lain, terutama pemangku jabatan ini, yang RT, RW, LMK. Itu tanggung jawabnya berat, Pak. Tanggung jawabnya berat. Ya.
Karena kita sebagai apa namanya pemimpin.